Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Jadi kitab ini berisi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada semua hamba-hamba Allah. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah, amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba yang mau menerima nasihat-nasihat agar hati kita menjadi lapang, agar hati kita menjadi tenteram ketika menerima nasihat-nasihat. Alhamdulillah kita sampai pada makalah yang ke-36. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wassalasun. Makalah yang ke-36. An Luqmanil Hakim. An Luqmanil Hakim. Jadi Luqman tidak menerima tanwin dia. An Luqmanil Hakim, dari Luqman Al-Hakim, nama yang sangat terkenal. Annahu, bahwasanya beliau itu qala libnihi, ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin, sungguh manusia itu terbagi menjadi 3/3 di tubuhnya itu. Apa maksudnya 3/3? Sulusun lillahi, bermula bagian pertama itu adalah haknya Allah. Wa sulusun li nafsihi, dan 3/3, 1/3 jadinya. Gimana maksudnya hitungan ini ya? 3 bagian, mungkin 3 atau 1/3. 1/3, ya benar. 1/3 itu haknya Allah. Wasulusun, dan 1/3 untuk dirinya sendiri, yaitu untuk manusia itu sendiri. Wasulusun lidudi, dan 1 bagian lagi untuk cacing. Apa maksudnya ini? Fa amma ma huwa lillahi, maka adapun sesuatu yang itu adalah haknya Allah. Apa maksudnya? Faruhuhu, yaitu rohnya manusia. Roh manusia itulah hak Allah di dalam tubuh kita. Fahuwa, dan dia roh itu raji'un lillahi ta'ala, akan kembali ia kepada Allah ta'ala. Wa amma ma huwa li nafsihi, maka adapun sesuatu atau 1/3, 1 bagian dari tubuhnya itu untuk manusia sendiri, untuk dirinya sendiri. Apa itu untuk dirinya sendiri? Yaitu fa'amaluhu, yaitu amal-amalnya di dunia itulah bagi manusia. Fahuwa, dan dia amalnya itu raji'un li nafsihi, kembali ia amal itu ke masing-masing orang, ke masing-masing jiwa, masing-masing manusia, kembali amalnya kepada dirinya sendiri. Bin naf'i, dengan manfaat, wal idrari, atau dengan kemudaratan. Baik amalnya insya Allah bermanfaat, kembalinya amal itu. Sedangkan buruk amalnya, maka kemudaratan yang akan dia dapatkan. Wa amma ma huwa liddudi fajismuhu, dan adapun bagian yang dari manusia itu untuk cacing adalah jasad dari manusia itu sendiri. Inilah jasad yang kita punya sekarang ini. Itu adalah bagian dari cacing yang akan memakan kita ketika kita sudah dikuburkan. Fahuwa, dan dia cacing itu, badan itu makulud dudi, itu makanan bagi cacing-cacing. Tetapi sering kita dengar tentang
karamah-karamah wali-wali Allah yang meninggal dunia tetapi cacing tidak mampu memakannya. Itu bentuk karamah lain berarti. Wal maqalatus sabi'atu wassalasun, dan makalah yang ke-37. An Aliin karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan akan wajahnya Sayyidina Ali. Wa radhiya anhu, dan ridha kepadanya. Annahu, bahwa beliau Sayyidina Ali qala, berkata ya. Salasun ini kita jadikan mubtada. Salasun bermula 3 dari perkara, minal amri. Salah satu minha, atau dari perkara itu, jadi musawwik, jadi biar jadi mubtada. Yazidna fil hifzi, yang ketiga perkara itu akan menambah fil hifzi, itu akan menambah di dalam hafalan kita. Ai fi dzihni, yaitu di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Jadi itu akan menambah hafalan kita, maksudnya. Wa yuzhibnal balgam. Dan 3 perkara itu akan menghilangkan lendir di tubuh kita. Wahwa, dan dia balgam itu ahadu taba'il arba'ah. Dia balgam itu, lendir itu salah satu dari apa maksudnya? Tabiat-tabiat yang 4 dari tubuh manusia. Mungkin secara alami mungkin memang tubuh kita itu di dalamnya itu terdiri dari cairan, terdiri dari lendir dan apalah gitu kan. Mungkin maksudnya seperti ini. Wahia, dan dia tabiat yang 4 ini, pertama balgam, yaitu lendir, waddam, dan darah, wassauda, dan yang hitam, wasafra, dan yang kekuning-kuningan. Apa ini maksudnya? Yang hitam, apa yang hitam di dalam tubuh kita? Yang cairan yang agak kuning, apa juga? Mohon maaf, saya juga kurang mengerti dari ucapan Sayyidina Ali karena buruknya pemahaman saya. Yang kedua, yang apa namanya? Bukan. Ini yang pertama. Yang pertama yang dapat meningkatkan hafalan gitu dan menghilangkan lendir. Pertama as-siwak, yaitu pertama bersiwak, wassaum, berpuasa, wa qiraatul Quran, dan yang terakhir adalah membaca Quran. Bersiwak itu membersihkan mulut, meningkatkan hafalan, berpuasa juga menyehatkan tubuh, menguatkan hafalan, membaca Al-Quran itu menguatkan hafalan juga. Itu adalah kata dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wal maqalatu saminatu wassalasun, dan makalah yang ke-38. An Ka'bi al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab ini? Ai malja'ul ulama'i, itu tempat kembalinya, yaitu pembesarnya ulama lah gitu. Ulama yang besar minal Yahudi, dari golongan orang-orang Yahudi. Jadi maaf. Malja'ul ulama, itu ulama yang besar minal Yahudi, dari golongan orang-orang Yahudi. Aslama, ia masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar, di zamannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata mantan pendeta ini? Mantan pendeta Yahudi ini, al-husunu lil mu'minin minasyaitani salasun. Bermula benteng bagi orang-orang beriman dari setan. Artinya menjauhkan diri dari setan itu ada 3 benteng, jenis benteng. Minal khisali, 3 dari perkara. Allati yang ia benteng itu tamna'ul mu'minin, yang mencegah orang-orang mukmin,
wa tahfazahum dan menjaga orang-orang mukmin minasyaitan dari syaitan. Itu salasun. Itu ada salasun. Itu ada tiga benteng maksudnya nih. Huwa dan nih wal hisanu dan benteng itu huwa ada jadi ta'rif benteng kita dijelaskan ini. Apa itu benteng? Huwa al makanul murtafi' yaitu tempat yang tinggi alladzi yamna'ul adwa yang tempat tinggi itu mencegah akan musuh untuk datang. Wal hisnu dan hisnu juga aidan itu as-silah artinya senjata juga. Jadi hisnu itu kadang artinya benteng, kadang artinya senjata. Kama fil asasi sebagaimana yang tersebut di kitab asas. Jadi asas itu mungkin kamus. Jadi hison itu bisa berarti benteng ataupun senjata. Apa dia bentang itu? 3 bentang itu. Pertama al-masjidu hisnan. Bermula pertama itu adalah masjid itu adalah benteng. Kenapa? Li'annahu mahalluz zakirina wal malaikati. Karena bahasanya masjid adalah tempat orang-orang berzikir dan para malaikat. Wa dzikrullahi hisnun. Kedua, berzikir kepada Allah itu adalah benteng. La siyama la haula wala quwwata illa billah. Tidak terkecuali juga perkataan atau ucapan tidak la haula wala quwwata illa billah. Tidak perlu saya artikan ini. Fa inna syaitan maka sungguh syaitan yang qabid itu apa arti yang qabid? Yang qabidu yakhtafi yaitu bersembunyi ya setan, wa yata'akharu dan ia mundur idza sami'a zikrallahi ta'ala apabila setan mendengar orang berzikir. Wa qiraatul qur'ani hisnun dan membaca Al-Qur'an itu adalah benteng. La siyama ayat al-kursi tidak terkecuali ayat kursi. Kama huwa mujarabun sebagaimana ada yaitu mujarab. Al-maqalatu at-tasi'atu was-salasun dan makalah yang ke-39 an ba'dil hukama'i diambil dari sebagian ahli hikmah annahu qala bahwa sebagian itu berkata salasun min kanzillahi bermula 3 dari simpanannya Allah Ta'ala dari gudangnya Allah Ta'ala itu ay mimma yadakhiruhu yudakhiruhullah yadakhiruhullah. Jadi apa arti kanzullah? Yaitu dari sesuatu yang Allah simpan, la yu'tiha yang Allah tidak memberikan simpanan itu illa man ahbahu kecuali orang yang Allah cintai. Nah, siapa orang yang Allah cintai itu? Al-faqru pertama orang fakir, wa huwa faqada ma yahtaji ilaihi. Dan dia orang fakir itu adalah orang yang hilang sesuatu yang ia butuh kepadanya, artinya dia tidak punya. Hilang itu artinya tidak punya. Artinya tidak punya sesuatu yang ia butuhkan. Itulah fakir. Kita butuh membeli makan, tetapi tidak ada uang. Itulah namanya fakir. Wal mardu yang kedua adalah orang yang Allah cintai, adalah orang yang sakit. Wa huwa ya'ridul lil badani, yaitu penyakit yang datang ke badan kita. Nah, semoga bisa dibaca ini. Fayakhrijuhu, maka Allah mengeluarkan penyakit itu mengeluarkan penyakit anil i'tidalil khas dari kenormalan tubuh yang khusus. Jadi kalau kita sakit kan tubuh kita tidak normal, ada saja diidap lah gitu kan. Nah, itu yang kedua. Was-sabru yang ketiga adalah sabar. Apa itu sabar? Wa huwa tarkus syakwa, yaitu meninggalkan mengeluh min alamil balwa dari sakitnya ujian li ghairillahi ta'ala yang diadukan kepada selain Allah Ta'ala. Yaitu jadi kita bersabar meninggalkan mengeluh dari sakitnya kepedihan dari selain Allah. Maksudnya kita tidak mengeluhkan sakit kita kepada selain Allah. La ilallah, bukan kepada Allah Ta'ala. Waridha dan bermula ridha bil qada'i dengan ketentuan-ketentuan Allah. La yuqdahu fihi syakwa. Nah, tidak dianggap cacat, tidak tercela di dalam mengeluhi ridha itu.
apa asyakwa ilallahi, artinya kalau kita keluhkan sesuatu tetapi kita masih ridha dengan ketentuan Allah, nah itu tidak dianggap tercela. Wala ila ghairihi, dan tidak mengeluh kepada selain Allah. Nah, kalau kita mengeluhnya kepada selain Allah, maka itu yang dianggap tercela. Wa inna ma yuqdahu biridha, dan hanya saja dianggap tercela biridha dengan keridhaan, artinya tidak ridha fil maqdi, pada sesuatu yang Allah tentukan. Kalau kita tidak ridha dan terus mengeluh, nah itu namanya dianggap tercela dengan keriduannya. Jadi katanya dia ridha tetapi dia mengeluhkan Allah di makhluknya yang lain. Namanya dia tidak ridha. Wa innama lazima ridha, dan hanya saja dilazimkan ridha itu bil qada'i, dengan menerima ketentuan. Kenapa? Li'annal abda, karena bahasanya seorang hamba labudda, haruslah an yarda, untuk menerima, untuk ridha seorang hamba itu bihukmi sayyidihi, dengan hukum Tuhannya. Kadza fit ta'rifati, begitu yang disebutkan di dalam ta'rifat, definisi-definisi li sayyidi, bagi tuanku alal al-Jurjani, di atas kitab al-Jurjani. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.